40 laki. Mithla Khalilur Rahman, yang kelakuannya, akhlaknya seperti yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Wabihim yusqauna wabihim yusaruna ma mata minhum ahadun illa abdallahu makanahu akhar. Jadi kata Nabi Muhammad, jadi tidak akan sepi alam dunia itu dengan 40 Rabbul Adad, tidak akan dikosongkan tuh 40 yang disebut tadi wali abdal tadi. Nah, wali abdal itu seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, akhlak, etika, estetika, perilaku, ini coba. Babihim yusqauna, sebagian ketika ada orang yang tidak punya dikasih, ketika orang kelaparan dikasih, coba. Tidak punya minum dikasih minum, tidak punya makanan dikasih makan. Bahkan cari tuh orang yang belum makan hari ini baru dia makan. Bisa nggak kayak gitu? Susah. Ada di sini Pak Epul. Pak Epul kan nggak akan makan, perlu mencari orang yang tidak makan. Makannya mau bareng-bareng orang yang makan kelak. Itu esek. Kita mau bola amat tuh mah tetangga gua ini mau makan kayak mau tidak di gua nih. Orang sini kan, kalau bahasa orang sini kan, di gua udah makan sekarang dengan lagi menunya, tambah lagi dengan malamnya kan. Besok dengan ikan gurame, besoknya lagi ikan nila, besoknya lagi dengan apa? Ayam bakar, bebek, sambal alur hijau. Besoknya lagi masak marto. Bawa apa nih? Marto masuk. So, tetangga kelaparan beramat tuh mati. Ada begitu kira-kira itu. Masih pendengar. Jauh dari apa? Ada di situ ada. Tapi jangan yakin sama ayam beda. Nah, maka kata Rasulullah SAW, "Mama taminum tidak akan meninggal dunia dari 40 orang satupun ila ketika meninggal dunianya abdallahu makana wafat, maka Allah akan ganti lagi pada tempat posisi yang sama yang disebut tadi, meninggal satu digantilah akhirnya lahir kembali. Rawahu Tabrani, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kemudian diperkuat lagi tadi hadisnya, yaitu nanti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi. Kata Rasulullah SAW, "Salasun man kunna fihi fa huwa minal abdal." Ini salasun, ada 3 ciri man kunna fihi. Ketika itu yang disebut wali abdal. Nah, ciri wali abdal. Wali abdal itu ciri yang sederhananya tadi, seperti akhlaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dilanjutkan lagi di antara ciri yang mendasar dari wali abdal itu ridho bil qada'i. Ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Artinya keputusan, kalau miskin ya gimana, udah miskin kok. Kaya alhamdulillah, kaya bisa berbagi, miskin bisa qanaah, menerima apa adanya. Itu diantaranya wali abdal. Ciri yang pertama ridho, ya, semua diserahkan kepada Allah. Yang kedua wasabru anil anmahamillah, sabar dari sesuatu yang diharamkan. Jadi tidak pernah melakukan sesuatu yang diharamkan. Ini kan susah nih yang ini. Nah, kita jauh dari wali abdal. Yang ketiganya wal ghadabu fi dzatillah. Kalau marahnya ya karena zat Allah. Karena semua ketika tadi ghadab timbulnya agak sedikit kurang pas memarahi seseorang, itu datangnya dari kudrat iradat Allah. Izatillah. Hanya semua juga bukan karena nafsu. Kalau kita marah karena
nafsu. Beda ya, jauh. Marahnya juga dengan penuh kasih sayang. Kalau kita marahnya marah beneran. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama ya. Jadi kata Syekh Hasan Basri, laula abdalu, laula abdalu la khasafatil ardu wa ma fiha. Kalau saja tidak ada wali abdal di muka bumi ini, maka hancurlah alam dunia beserta seisi. Artinya tenggelam, tenggelam dunia itu. Berat ya. Mudah-mudahan baik. Wali abdal masalah. Kalau wali abdal mau dicabut nyawanya, semua serentak dengan adanya apa yang menyambut nyawa malaikat itu. Nah yang kedua, walau la solihuna lahallaka tolihuna. Seandainya kalau tidak ada orang-orang yang soleh di muka bumi ini, maka jelas akan rusak orang-orang ya, yang rusak, hancur, toleh. Hanya toleh itu adalah orang-orang yang maksiat. Hanya wal fasiduna bi'idyanil ma'asyi. Yang disebut toleh itu definisinya al fasiduna, orang yang merusak, dirusak bi'idyanil ma'asyi karena banyak dosa selalu melakukan maksiat. Maka imbangnya, itulah imbang antara soleh dengan orang yang tidak soleh atau toleh itu seimbang. Jadi sebetulnya orang-orang yang tidak soleh itu harus mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang soleh. Karena kalau orang soleh sudah tidak ada, minimal 30% orang soleh, kemudian orang yang maksiatnya 70%, maka itu akan terjadi hancurnya alam dunia. Terjadi kiamat. Berarti sekarang itu masih seimbang. Karena dunia itu dan di dunia itu butuh keseimbangan. Kayak itu kita. Maka disebutnya moderasi, tawazun. Seimbang ya, kita ada tubuh kita. Kalau kayak virus dan lain sebagainya, ini kalau tidak seimbang lah ya, kadang-kadang ya, tadi terjadinya makronis, terus terjadinya apalagi imunnya kurang kuat dan sebagainya, mudah terkena penyakit. Berarti keseimbangan kita masih butuh seimbang. Sebenarnya masih seimbang. Karena kalau bisa seimbang, ya seimbang. Karena dunia dan neraka itu seimbang. Ya kayak tadi Allah menciptakan nyamuk aja seimbang antara yang dirugikan, bahasa dirugikan. Nyamuk itu bisa merusak, bisa menjadikan penyakit. Sebabnya adanya penyakit apa? DBD, malaria, chikungunya, apalagi 3 ya. Tapi di sisi lain Allah memberikan kemadaratan kepada sebagian manusia, tapi di sisi lain Allah memberikan keberkahan pada manusia. Apa? Obat nyamuk, autan, cakodok, baygon, apek, wah banyak dah. Kingkong, apa lagi itu? Cak manjangan belum. Karyawannya banyak. Kira-kira kalau gitu untuk karyawan obatnya yang produksi obat berapa ribu kira-kira? Itu tapakur ya, tapakur. Coba kalau tidak tapakur, maka keseimbangan pun harus ada. Kalau itu menciptakan setiap yang positif akan ada negatif, negatif ada positif. Kayak kita di lampu nyala, AC nyala, apalagi kipas angin nyala. Mic ini bunyi. Kenapa? Karena seimbangnya antara positif dan negatif. Kalau nggak imbang, kira-kira apa? Kalau bahasa itu kurang setrum tempat itu. Kalau metet aja itu sepaneng itu kurang apa? Kurang setrum atau sepaneng, setrumnya kurang.
Tapi yang mahal setrum atau negatif? Setrum. Maka yang positif mahal. Yang negatif mah dimanapun ada. Mau ada colok begitu, cuma satu kabel setrumnya aja kemana tuh? Di tengah sawah ada yang